Welcome to Box Flow Show. Merry Christmas. Selamat hari Natal Belum bagi basi yang merayakan. ya? Belum basi lah. Belum ngomongnya. lah. Karena kita belum ngucapin kan. Belum. Ya. Karena kita kemarin absen dan kita udah ngetek langsung 2 episode ya yang si bahas timnas futsal. Oh iya benar. Ya, dan masih dalam suasana pasti Natal dan Nataru sih. Nataru. Karena gue ngerasa ya, dari tanggal 25, dari tanggal 26 sampai tanggal 31 itu adalah fase kayak ngapain ya gitu. Ya gak sih? Kayak maksudnya aktivitasnya gitu. Kayak ngapain ya? Kayak melakukan hal yang penting juga entar kali gitu. Gak apa-apa lah. Ya, tapi ya lagi bener sih. males-malesnya seminggu ini kayak gak jelas. Gue pas libur Nataru namatin Ghost of Yote. Iya kan? Maksudnya Selesai. gak ada yang ada purpose-nya gitu loh. Gak ada. Paling mentok mungkin kayak apa sih merenung resolusi lah, target tahun depan, ya gak sih? Nggak masalahnya. Ya paling itu. Masalah gini Jer, cuaca juga enak banget buat rebahan. Itu. Iya kan? Kita nggak tahu tapi kalau di daerah Jakarta ya, di DKI Jakarta sekitarnya itu rebahan the best banget. Kalau udah masuk Tangsel badai mulu. Kemarin gue ke rumah nyokap gue badai coy. Bener. Jujur Iya kan? tadi pagi untuk pertama kali di Desember gue main FIFA. Oh. Asli. Akhirnya gue gila udah lama juga gak main FIFA. Yeah. Terus FC26 yang masih FC26 itu ternyata kalau kan gue main manager. Kalau pemain submitted transfer request dia nggak unhappy gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa kan? ngapain ya. Emang gitu ya? Wah, Ternyata gue cari di Reddit atau di Google gitu, katanya please fix this karena ya nggak bisa diapa-apain. ngapain. Jadi gue nawar kontrak baru nggak bisa, naikin gaji nggak bisa. Masalahnya, Siapa? Gue Lukas Nemecha kayak gitu. Lu siapa? Lukas Nemecha Leeds, Iya. masih ada CL, masih ada Iya, masih banyak yang Aronson, lain. gue Martinelli Saka. Kenapa gak lo mainin? Apa gue ulang aja main ya? Gak lo mainin? Kenapa tuh? Oh ini kejadian ntar Do. Ntar jadian. Martinelli Saka, maksud gue kalau Saka gue udah perpanjang 4 tahun ya udah dia bodo amat unhappy gue pakai terus. Martinelli free transfer dong di akhir musim. Anjir. Akan tapi berarti kita mesti menunggu Waldo untuk live lagi di box to box mengenalkan karir dia Red Bull ya waktu itu ya. Dia pakai apa sih waktu itu? Dia pakai ini. Union. Dia manajer juga. Dia waktu itu yang tahun Union, lalu kan Union. dia ini. Union Berlin. Enggak kalau misalnya si konsolnya bisa ngomong, aduh kenapa dia sih manajernya? Marah-marah mulu lagi, marah-marah mulu. Kangen sama Waldo ya? Ya betul, kangen sama Waldo. Boleh dong, maju dong. Sini dong, sini Datang. dong. Sini. Kangen. Di channel sebelah mau channel sini kagak mau. Dadah. langsung penuh. Dadah. Sat. Mana? Tapi Marek Hamsik is in the house. ini FYI ya. Ya. Jadi dia muncul segitu doang tuh mahal. Mahal. Iya, sekarang Mahal. Iya lagi. Mahal Iya sekarang. lagi ya, gift. Ayo coba, ayo. Ya. Tolong ya kasih gift tuh mahal barusan. Iya. Ya, Tapi betul. gimana? Kalian ngapain ininya? Selama lu main PS. Gue ke rumah nyokap gue main PS, udah gitu doang, Kalian olahraga. apa? Oh ini. Taman mini gue. Dia di Taman mini. mini. Sebuah pilihan Bagus, yang bagus. Nggak tahu ya, bagus sama ini sekarang coy. Enak. Oh iya, enak sekarang enak. Bagus sekarang. Sama ini sekarang bagus, bagus menyenangkan. Kalau Tadi kalau kecak lagi. kalau gue itu kemarin kan hujan. Tapi kan sebelum-sebelumnya tuh panas tuh. Jadi gue menyempatkan diri untuk explore Tebet. maksudnya kuliner. Kuliner Lu ke serius. Taman Tebet ya? Enggak, jadi emang kan jadi gini, Tebet itu menurut gua salah satu tempat buat jalan-jalan paling enak karena sekarang kan trotoar tuh udah bagus-bagus Bener. gitu. Jadi ketika cuaca lagi cerah nih, ya udah lu pakai kaos yang nyaman, celana pendek jalan-jalan aja tuh. Beli jajanan tuh banyak serius. Ya gue sempat kayak Kopar juga sih. Iya, gue sempet gue kayak Ekopark tuh buat duduk gitu ya. Terus ngeliat kan banyak tuh yang kayak jualan kopi yang pakai dorong tuh Calf gitu-gitu kan. Nah, itu jajan kayak gitu. Terus gue tuh baru mengetahui ya, gak jauh dari tempat gue tinggal gitu ada di sebuah jalan kecil gitu ada ini restoran Vietnam gitu. Jadi Po. iya bukan jadi beneran restoran Vietnam tuh kayak cuman sepetak gitu doang gitu. Jadi kadang-kadang di Tebet tuh lu bisa nemu hal-hal kayak gitu. Jadi ya lumayan lah. Sama seperti akhir pekan kita yang menemukan hasil-hasil luar biasa di Premier League ya, yang menemani kita di Boxing Day kali ini. Satu-satunya Boxing Day yang terjadi di tahun ini cuma adalah King MU menang 1-0. Yui. Main pakai 4 back ya. Betul, terus juga Arsenal ke puncak klasemen di Natal ini. Bisa juara gak Jar? Bisa juara gak? Sabar. Yang pasti Kalau kita Aston Villa nih woy. kita juga tahu bahwa Manchester City sudah comeback ke penampilan terbaiknya. Agak shaky tapi 2-1 luar biasa. Mungkin Haaland tidak bisa nyetak gol tapi yang lain bisa nyetak gol. Florian Wirtz udah kembali menemukan penampilan terbaiknya. Dan juga pemain kesayangannya Dex, Dominic Calvert-Lewin yang mungkin saja bisa menggantikan Harry Kane atau jadi pengganti Harry Kane di timnas Inggris ya. Dan yang paling mengejutkan kita semua, Chelsea kalah sama calon Oh, itu tidak mengejutkan dong. calon Maksudnya? Itu tidak mengejutkan dong.
Stamford Bridge. Kan Aston Villa kan lagi bagus. Gue tahu Aston Villa tuh lagi Chelsea. bagus. Gue tahu Aston Villa lagi bagus. Tadi kemarin itu ada di Twitter ada orang ngomong gini. Misalnya kan apakah ada data win streak ini tuh 11, ada 10 fans kan. Arsenal dibilang kayak can wait until next match to stop the Aston Villa winning streak. Terus di Twitter lagi sama orang dia bilang, "Lah, tim lu kan juga bagian dari winning streak itu." Iya. Masa lu sadar Lengkap dong. timnya Iya, iya. dia, timnya Tio sama Spurs, saya, ya. timnya Lengkap. Jerry, tim Anda juga ya? Nggak inget gue. Ya tapi Aston Villa. Premier League akhirnya menghibur Enggak, kita semua. Luar biasa, terima kasih. Tapi yang mau kita bahas pertama adalah penampilan tim terbaik dunia. Hey, tapi Yang- sebelum itu yuk, kita mau shout out dulu nih. Oh iya benar. Ini dia. Buat ini agak random ya. Ini tukang-tukang duren dan juga orang kitchen dari restoran namanya Seleraku. Ada juga depannya tuh jualan duren, lapak duren, biasa nonton box to box. Bahkan Terima kasih, Bang. komennya spesifik ya. Jadi ini teman gua nongkrong di sana. Katanya gua tadi nanya soal komen salah satu dari mereka yang merasa belakangan Mas Jer dan Mas Tio dingin. Maksudnya belakangan kalau Kak Ajer nanya, Bos Tio jawabnya judes. MU-nya lagi anyep kali ya. Gitu. Nih. Ini ada nih Atun dengan panggilan Acil. Ada Epi panggilannya Aloy. Wah, Asik. semua ada panggilannya. Dede panggilan Togar. Semua ada panggilannya. Ruli, Faisal Sinaga, Mangga Besaraya. Walaupun Respect. Mangga Besar biasanya terkenal bukan durian ya. Kedua. Gak tahu gue. Gue makan ada ramen sana ada mie Medan enak sama ramen. Iya maksudnya itu Padang ada yang enak. Iya. Kue tiaw enak. Gak mau kesana, jangan Kenapa kesana. mangga ya? Ya bangga mah bangga Cuma lah. ketelepasan gue. Ngomong apa tadi? Gue tau orang-orang yang sana siapa aja. Ya akhirnya Man United menang 1-0. Tapi yang banyak dibahas orang bahwa adalah Man United Ruben Amorim untuk pertama kalinya membingungkan semua orang. Bahkan pelatih dari Newcastle ada meme segitu yang mukanya kaget kok gini mainnya. Ternyata berganti-ganti formasi. Wow, ternyata di otak saya adalah permain Manchester United sudah pintar ya. Nah ini terkait soal back ya. Kan dia juga sempat di interview, dia juga sempat ngomong di awal-awal dia di United bahwa ya gue gini, gue akan main 3 back. Kayak we will suffer, tapi nanti akan ngerasain dampaknya karena the idea is clear gitu. Nah sekarang kenapa dia bisa begitu? Siapa dulu yang ngomong? Dia. Silakan. Ya, Bebas. langsung aja. Kok gua? Soal taktik dulu nih kan Oh. skema back ya. Apakah emang karena availability, masa unavailable para pemainnya atau memang ya dia mulai berdamai dengan apa yang Berdamai. dirasa efektif ya kan? Kalau Seperti Pep. kalau menurut gue kan kita cuma bisa ngeliat dari apa yang terjadi dan apa yang kita baca ya. Yang gue baca kan sebenarnya dia tuh pernah bilang ke reporter bahwa gue akan berubah tapi bukan karena tekanan gitu. Tapi memang ketika gue ngerasa ini harus berubah gitu. Jadi ketika orang-orang bilang bahwa dia kepala batu, menurut gue kita tidak cukup melihat mengapa dia melakukan itu gitu. Karena yang dari kita baca kan dan udah kita sering bahas di di podcast ini, meskipun dia di lapangan main 3-4-3, di latihan dia main 4-3-3 gitu. Itu digunain supaya para pemain itu paham pemosisian di lapangan nanti kayak gimana, role-nya gimana gitu. Jadi dia ngotot pakai 3-4-3 itu untuk menanamkan ini posisi dulu yang penting tuh kayak gini loh. Role-nya kayak gini. Jadi nanti kalau kita misalkan berubah-ubah formasi, itu kita udah enak gitu sebenarnya. Nah, dan yang udah kita bahas juga yang namanya formasi itu fluid. Gue inget ketika orang nanya ke ex pelatih Ipswich tuh si Kieran McKenna, lu bakal main lawan Amorim yang 3-4-3. Menurut lo gimana? Terus dia bilang biasa aja gitu. Toh sekarang ketika tim-tim Premier League nyerang, itu kan formasinya 3 back semua, 3-2-5, 3-1-6 gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi sorotan tentu saja harusnya lebih diarahkan yang kayak kita sering bilang juga bukan ke formasinya tapi apa yang terjadi di dalam formasi tersebut gitu. Makanya gue nggak setuju ketika dibilang ini 3-4-3 terus kepala batu. Enggak, lu ngeliat dulu kenapa Man United ini harus dididik dengan cara gitu ya biar satu paham posisi sama paham role gitu. Nah, ketika itu udah enak ya ngubah-ngubah formasi enak. Dan itu sejalan sama apa yang dia bilang di konversi itu tadi gitu bahwa gue akan berubah. Tapi ketika udah waktunya nanti bukan karena gue berada dalam tekanan gitu. Nah sekarang ketika semuanya itu emang kayaknya ini udah waktunya deh buat berubah gitu. Karena kan ada banyak pemain juga ke Piala Afrika gitu. Ada pemain cedera juga. Jadi oke ini waktu yang tepat. Makanya kalau misalkan lu lihat dalam beberapa pertandingan terakhir dia di atas kertas main masih tetap 3-4-3. Cuman average positionnya dan itu Berubah udah dipublis sama situsnya Ada tuh Premier League. gambarnya. Ntar ya, lo masukin ntar ya. Ya jadi di IG-nya Premier League itu udah ngubah, udah ngasih unjuk bahwa nih average pemosisian para pemain United di dalam beberapa laga terakhir itu emang kayak tadi tiga back tuh tiba-tiba jadi 4 back. Dan ketika kemarin kita bahas juga 4 back asimetris gitu ya Dex ya. Jadi ya yang sayap kirinya itu mundur ke belakang, yang sayap kanannya itu naik. Jadi asimetris Jadi gitu. kayak gak seimbang ya. Iya, Yang Jadi nggak kanan seimbang lebih gitu. ke depan. Iya gitu. Jadi sekarang
udah lebih cair gitu loh untuk berubah-ubah formasi karena kayaknya udah lebih paham, walaupun tentu saja masih banyak kelemahan. Karena kalau gue lihat di game lawan Newcastle kemarin itu setelah unggul itu mereka menjaga momentumnya tuh masih sulit. Lebih kelihatan kayak bukan tim yang berusaha mengontrol permainan tapi berusaha mempertahankan keunggulan gitu. Walaupun ya brilliant momennya banyak lah gitu. Ya gue yang satu gue notice juga pas gue nonton ulang lagi pertandingannya ya. Sadar gak? Itu kayaknya tim-tim Premier League baca di sosial media ataupun dengerin pandit-pandit sana ngomong soal Diogo Dalot. Jadi ketika Newcastle nyerang, lu mesti lihat mereka tuh nggak pernah ke kanan, selalu ke Gordon terus kiri mulu. Dan itu beneran dia man to man-nya sama Dalot, dan Dalot sering banget kalah sama Gordon pas di man to man. Ada momen Dalot di body sama Gordon, dia bukannya balik ngejar, dia diem. Untung bolanya nggak benar. Jadi ada pokoknya lu mesti lihat deh tayangan ulang pokoknya di menit keberapa tuh. Itu pas Newcastle megang bola, larinya dia kayak ini kan sebenarnya dia pemainnya tengah kayak Guimarães atau siapa lagi megang bola, dia bisa ke kanan dong. Ke kanan dia bisa nih. Set dilihat kiri, wah, Dorgu lagi enggak ada. Iya. Passing ke sana, yang jaga Dalot dilewatin mulu. Ada Diogo Dalot kepleset lah. Kalau orang bilang dia kayak dia main bagus, ya mungkin iya main bagus, tapi menurut gua masih banyak masih dibenerin sama dia. Karena ada kalau lu lihat dari pertandingan sebelumnya, lu mesti lihat juga gimana Dorgu positioningnya sama Dalot enggak. Dalot menurut gua kagak paham apa yang disuruh sama Amorim. Karena dia sering banget out of position. Dia sering banget ada di mana harusnya ketika back sayap yang kiri dia mundur, si Dalot juga mundur. Lu mesti ingat ketika gol keduanya Villa. Itu harusnya Dalot ikutan mundur kayak apa Dorgu udah mundur, dia langsung mundur. Makanya Rodgers kosong kan. Iya. Dan jadi kalau kita ngelihat, iya masih ada Shaky di sana, tapi beruntung dia ternyata double posisi di sana Dorgu sama Dalot. Kayaknya Dorgu ya mau sampai kapan lu masih ngebantu Dalot untuk bertahan. Karena kan sebenarnya ya lu back kanan lu harus bertahan dong. Atau emang Dalot tidak bisa bertahan, ya lu mau gak mau masih maju ke depan kayak yang dilakuin sama si Harry Redknapp ke si Gareth Bale. Lu majuin jadi sayap kiri kan, and it works kalau emang gak bisa bertahan. Karena Spurs ketika si Gareth Bale ada di kiri, itu berantakan banget, kebobolan sering banget. Pas tiba-tiba dimajuin, buset, Maicon dilewatin, ya kan, Inter Milan ngacak-ngacak. Mungkin itu solusinya, Diogo Dalot gak usah bertahan, jadi mungkin dia gitu. Maju aja. Karena di akhir pertandingan, lu mesti lihat, karena emang udah gak diperan, jadi pokoknya gak usah striker tuh kalau gak salah, Zirkzee, Kuna sama Dalot. Dalot jadi posisinya si Ahmad biasa. Dia ke depan, ada tuh satu passing di depan gawang, udah dapat bola, enak banget kan Bang. Ngelambung. Enak banget Bang, dia bola ke atas. Emang gak punya otak. Tapi Dorgu oke ya. Dorgu oke. Tapi Dorgu tuh emang kaki kiri, winger kanan. Nah, tapi Dorgu tuh emang ketika di Denmark pun dia main di kanan mulu. Gitu. Jadi ya udah biasa. Maksud gua udah familiar, dan ya bener kata orang-orang di komentar orang-orang bahwa Dorgu tuh cuma mungkin salah posisi aja. Karena Amorim selalu bilang dia di latihan bagus. Pertama insecure, sama gak pede aja. Jadi ya dengan dia nyetak gol semuanya, ya alhamdulillah bisa bertahan. Dan satu juga yang mesti di garis bawain adalah penampilan Senne Lammens. Penampilan Senne Lammens di pas Newcastle itu bikin kenyamanan, di mana itu kalau gua sama Rossi sebagai fans United dalam 2 musim terakhir nih, kagak ada aman-aman ya Bang. Agak deg-degan mulu setiap kali mau main. Dan sebenarnya sih karena gue tuh pernah ngobrol sama beberapa teman jurnalis gitu. Tapi posisinya kami sebagai pemain bola di lapangan ya. Tapi maksud gue karena gue sebagai seorang back gitu ya. Kalau misalkan kiper gue agak rada-rada nih gitu, gue biasanya gue jangan sampai kelewatan nih. Gue juga sampai dilewatin lawan gitu. Nah itu emang sebenarnya kenapa kemudian ketenangan seorang kiper itu penting gitu. Terus kemudian tadi udah dibahas juga kepercayaan diri pemain soal Dorgu. Ketika dia dipasang jadi sayap kanan itu, sebenarnya banyak yang mempertanyakan ngapain sih dia jadi sayap kanan. Padahal kan di bench itu ada Shea Lacy ya. Itu dia mainnya, itu posisinya dia sebenarnya gitu. Tapi kemudian si Amorim bilang bahwa gue punya reason. Jadi kalau lo lihat di Lecce musim kemarin itu 41%-nya Dorgu main itu di sayap kanan gitu. Lecce Jadi kan ya? Lecce. Bukan Kenapa tuh? Ada orang ngomong lehe. Temen gue. Ini anjing pakai ini kayak abang-abang di puncak. Villa. Tapi gini, Dex, soal United kemarin kan kombinasi Casemiro, Ugarte sama Mount kan, yang mana nggak ada Bruno, yang sebenarnya ini pemain yang aduh taruh di mana ya gitu ya.
jangan-jangan apakah lebih efektif nih tanpa Bruno malah? Gue sih kan dari Blessing tadi in kan disguise. dari tadi kita ngebahas bahwa United bisa main 4 back, bisa beralih formasi gitu. Berinformasi. Nah ini lebih lancar ternyata setelah nggak ada Bruno Fernandes. Jadi sebenarnya bukan berarti United lebih baik kalau nggak ada Bruno Fernandes ya. Tapi menurut gua United dipaksa memainkan fleksibilitasnya itu ketika Bruno Fernandes nggak ada. Kalau lebih baik sih lebih baik ada Bruno Fernandes. Nah jadi kita ngelihat versi fleksibelnya Amorim tuh gara-gara nggak ada Bruno Fernandes gitu. Tapi Dan- it's a good problem to have dong, karena Good problem. dua-duanya bisa jadi Cuman- opsi. Sebenarnya solusinya bisa dilakukan kalau misalkan Bruno ya udah lu nggak usah terlibat dalam skema defensif. Defensif Ya, benar, karena benar. kan Nah, yang jadi persoalan United kan ketika mereka tidak menguasai bola kan yang selalu gitu. Ketika lagi menguasai bola kayak kita bahas ofensif mereka oke kok gitu. Makanya kalau misalkan Bruno ditaruh di 10 sebenarnya perputaran posisinya itu jadi juga lebih gampang gitu loh. Nah cuman Bruno terlibat di defense itu arahan atau emang dia yang mau? Iya, arahan. Menurut gua arahan. Menurut Bukan gue yang mau. arahan. Soalnya ketika lo bahas Dorgu bagus di kanan juga, Dorgu itu sebenarnya emang dulunya tuh winger, bukan fullback Iya, ya, bukan iya. fullback, bukan wingback gitu. Makanya kalau winger kan kita udah paham yang lihat Salah kakinya kiri mainnya di kanan gitu. Juga sayap kiri kaki alamnya kanan gitu. Ya maksudnya nggak kayak fullback yang emang kaki kiri mainnya di kiri gitu. Nah yang kayak gini emang Dorgu udah masternya dari Iya. dulu Iya. dari di Lehe. Dari di Sama Lehe. sebenarnya kalau ngebahas ngebahas tadi sistem pertahanan itu tadi Tio bilang Dalo tuh masih bingung kapan harus maju, kapan harus stay gitu kan. Yang gue baca tuh tadi kemarin tuh ada beberapa publikasi membahas bagaimana United pressing dalam beberapa pertandingan terakhir gitu. Jadi mereka tuh pressingnya hybrid sebenarnya. Jadi ada yang man marking, ada yang stay in position gitu. Jadi lu harus bisa tahu kapan tuh gue harus stay, kapan gue harus ngikutin yang gue man marking nih gitu. Karena nggak semua orang man marking di di skema tersebut gitu. Nah, beruntungnya sebenarnya adalah ketika kemarin main lawan Newcastle itu main double pivot itu Casemiro tuh tahu kapan gue harus nutup ruang yang ditinggalin sama Diogo Dalo gitu. Kalau misalkan dia lagi ngelebar, gue nutup ruang di tengah nih gitu. Jadi itu sebenarnya agak membantu. Tapi tentu saja untuk memahami sistem hybrid pressing itu yang mana kadang-kadang lu harus zonal, kadang-kadang lu harus man marking, itu emang bukan sesuatu yang mudah gitu. Apalagi lu juga perkara gue timingnya harusnya kapan ya untuk maju ke depan, kapan harus stay gitu segala macam. Gua nggak expect United menang fisik loh kemarin. Iya betul, dengan- lawan Newcastle lagi. Dengan lawan Newcastle gitu. Tapi ternyata sebenarnya di babak pertama ya Newcastle lebih cupu sih daripada di babak kedua. Iya. Cuman juga yang gua perlu soroti adalah emang United itu sekarang shape-nya itu lagi nggak seimbang nih. Sebenarnya itu yang gua tunggu bisa dieksploitasi lawan apa enggak. Jadi maksudnya fleksibel kan. Cuman shape tuh nggak seimbang gitu loh. Kanannya lebih ke depan, kirinya lebih ke belakang gitu. Itu asimetris itu sebenarnya. Asimetris gitu. Jadi sebenarnya kalau lo lihat kemarin Itulah kenapa Gordon dia bisa kayak di gitu. situ. Plus Iya. udah gitu lawannya Dalo. Dalo. Heeh. Dan gue sih sebenarnya ngelihat kemarin Tergantung yang jaga. Tergantung jaga. Bener Kalau juga. yang jaga di situ katakanlah Mikel Salgado gitu ya atau nggak Maicon, nggak mungkin berani tuh ke situ. Iya. Jaga Diogo Dalo, dia Dalo doang, gampang ini mah ayam-ayamin. Mas aja. Rawi deh. Iya Mas Rawi pasti agak mikir. Rhys James deh, aduh mikir juga ya. Gak usah juga Ben White itu juga mikir. Ya gue Dalo, gue mentomenin aja lah. Elah di ayam-ayamin lu. Makanya kemarin tuh kalau ngelihat sebenarnya kita bilang bahwa defense-nya United perkara personel tuh nggak salah-salah banget gitu. Karena kan even Aiden Heaven ketika tandemnya bukan si Lisandro Martinez tuh dia juga gua nggak ada yang natar gitu ya, nggak ada yang ngomandoin dia gitu. Itu agak lebih berat sebenarnya. Di samping itu kan sebenarnya juga tentu saja sistem ini agak baru buat para pemain karena lu lihat ketika mereka nyerang itu jadi 3-4-3 atau 3-2-5, ketika build up 4 box 2 gitu. Terus kemudian ketika bertahan bisa 5 back, 6 back, itu kan agak bikin bingung ya. Jadi maksud gue kalau misalkan lu masih punya pemain muda kayak Yoro, kayak Heaven gitu, emang lu harus ada yang ngedampingin yang lebih senior sebenarnya sih. Ya, Tapi tadi- gue juga mau menekankan di sini ada ilusi formasi sebenarnya. Ketika Rossi bilang 3-4-3 itu nggak serta-merta kiri tengah kanan, Iya. tapi kanan tengah gitu loh Iya, tiganya iya. loh. Jadi itu yang nggak bisa digambarin di angka. sih Di angka. sebenarnya. Jadi Yes. karena kadang-kadang kan kalau lu lihat si Dorgu itu role-nya dia itu bukan jadi winger doang. Kadang-kadang kalau misalkan ada bola di half space tapi agak ke belakang gitu, dia jadi pemain yang nerima antar lini kan, masuk ke dalam nerima antar lini. Jadi jadi pemantul terus kemudian Kunia gerak keluar gitu segala macam. Jadi emang ya formasi asimetris itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih. Tim-tim udah banyak yang kayak gitu, tapi buat Man United yang tidak pernah mendapatkan pendidikan seperti ini selama bertahun-tahun,
itu hal emang baru. jadi susah buat mereka. Ini sebuah hal baru ya, Iya. seperti revolusioner, padahal biasa aja. Tidak ini enggak serius, ini tuh biasa aja. Di sepak bola modern ini udah dilakukan dari bertahun-tahun lalu. Cuman it's just because Man United anyway aja. Iya. Gini. Positionless. ya jadi makanya kemudian Fuego the iya position. banyak yang bilang kan United tuh nggak perlu pelatih yang taktik segala macam, yang penting taruh pemain gitu. Itu udah dilakukan sama Oleh Gunnar Solskjaer. oleh Gunnar Solskjaer gitu. Ya tetap aja lu boleh kasih kebebasan, tapi ya harus ada base pondasinya. Itu yang pondasinya ini yang nggak ada. Kalau lo pengen bukti ya lu lihat Manchester City gitu. Pondasi positionalnya ada. Sekarang ketika dikasih kebebasan ya mereka punya lebih banyak opsi gitu. Ya karena formasi yang ditampilin itu ya buat kebutuhan grafis di awal laga gitu biasanya Iya. ya, atau mungkin di vote mob gitu atau di mana, karena ya itu tergantung dari fasenya, transisi positif negatif, lagi main direct, lagi main build up, jadi disesuaikan. Dan itu juga ditunjang karena Newcastle ini di laga tandang cuma 1 kali menang dari 11, dan mereka kalau kebobolan duluan mereka nggak bisa menang. Dan ada pemain namanya Voltemade. Waktu lawan Sunderland dia gol bunuh diri. Bagus. Waktu lawan Chelsea dia 2 gol. Waktu lawan United dia asis ke Dorgu. FPL Heritage. Gila. Heritage. Gila. Striker gue Jadi lagi. dia tuh tinggi banget ya. Berapa Tinggi sih? banget. Hampir 2 meter 1,99. dia. Bener. Lu tau gak sih? 199. Kemarin kayak kita yang ngomong apa siapa ya? Apa di sosmed gue lihat. Jadi kalau ada bola udara, Voltemade tuh pengen nyundul aja gitu. Iya. Ke gawang sendiri, ke Dorgu. Kan si Eden Heaven itu 190 ya. Pas di sebelahnya si Walter Adzing. Kok jadi kate? Ugarte jaga dia, udah kayak Gila. ini. Iya. Gila. Udah Eden Heaven kate gitu. Iya, Iya. dan akhirnya melihat bagaimana ketika formasinya nggak saklek ketika main bukan single pivot, Ugarte lebih works dibanding main single pivot, karena double pivot ada Casemiro, dia lebih banyak nggak ngambil resiko kayak yang ditunjukkan ketika lawan Bournemouth. Iya, yang penting menang 5 peringkat ya? 6 apa 5? 6. 6 tapi 6 sama ya? poinnya kayak Chelsea. Bisa lah Sekarang- nih, sekarang- lawan sekarang- Wolves next. Sekarang saudaranya sama Chelsea. Asik. Dan selanjutnya ini ada di puncak klasemen, Arsenal menghadapi Brighton and Hove Albion, di mana adminnya Brighton tuh nge-post mereka menang terus lawan Arsenal gitu kan. Terutama iya? ya kan Iya. ada postnya. Biasa nge-banter-banter gitu. Iya, gue bilang coba dong post yang baru gitu. Kemarin gue bilang main to post the new result. Ini ada bilang tekanan mental, ada pressure di sana. Apakah karena abis benchnya segala macam? Berapa Cuma shootnya? memang 24. yang apa? Shootnya berapa? 24. Shootnya 24, cuma 2 yang Satu bunuh gol, diri dari ex-Leeds tuh. satu Rutter. bunuh diri. Dan itu top skor Arsenal Desember. Oh, On goal. On goal. Sampai Anne Hathaway juga bilang kan, dia kayak recap final things of Bebek, 2025 aku kenapa kau gitu. fans Arsenal sih, Bebek? Dia bilang kayak thanks to Owen goal. Terus if you know gitu dia bilang. Maksudnya on goal, bunuh diri. Dia tuh orang Inggris ya? Enggak, Amerika. Oh, Amerika. Emang Iya. dia fans Arsenal sama seperti Andrew Garfield dan yang siapa lagi ya? Julia Roberts MU. Ami ya? Siapa lagi ya? Si Banyak. Daido. Iya. Daido. Kalau si apa namanya? Siapa yang jadi Spider-Man yang baru? Andrew Tom. Garfield. Tom Oh, Holland. Tom Holland. Spurs. Iya, Tom Holland Salah. Spurs. Sini juga Spurs tahu siapa namanya? Raducanu. Raducanu. Lah sini Nggak juga dikasih tahu Adele. ya? Adele Ada Spurs. Spurs. Ya. Iya kan kalau Adel. Oh, Maradona Inggris juga ya? Iya. Aduh, salah. Kan London ada geser. Ya yang jelas sebenarnya hampir imbang juga kalau nggak ada David Raya. Nepis tendangannya Yankuba Mintah yang dimainin dari bench ya. Itu Save-nya emang bagus tactical sih. sih. Tapi save keren banget sih. Tapi menurut gue gini kan, orang bilang tipis-tipis ya, ini krisis segala macam. Sebenarnya kalau liga emang gue sih nggak apa-apa menang kayak gini mulu sampai akhir musim. Bener sih. Kalau menang terus. Bener Dan gue tuh selalu merasa gini, di setiap tim yang juara pasti ada game-game yang save-nya itu bisa dibilang ya, kalau misalnya akhir juara title winning save gitu lah. Iya. Gue ingat dari zaman City pas juara eranya John Joe Hart Stones. tuh ada di goal line. John Stones kita tahu dia nyapu bola. Terus Alisson sempat beberapa kali waktu Liverpool juga juara gitu. Jadi David Raya juga kan waktu lawan United. Ada kompilasi tuh dari pekan pertama lawan ini, terus lawan siapa ya? Villa apa ya? Gue lupa. Pokoknya ada beberapa save yang enggak, kalau Villa kan kalah. ada beberapa save yang krusial ya. Lawan City juga ada yang selain golnya Haaland. Jadi itu penting banget. Cuma gue bingung ya. Kan Gabriel sembuh, udah bisa main. cedera Timber lagi sama Calafiori kok nggak ada sih. Kemarin tuh bek kanan ada Declan Rice ya? Kenapa gantian kayak tag team dong lu? Iya, Kayak iya, Smackdown iya, gitu, iya, tag iya, team. Tapi menurut gua kalau orang bilang kayak apa namanya, kan Nabil di grup bilang kayak wah ini Arsenal jadi on goal team FC. nih. Tapi itu menunjukkan emang pemainnya, timnya tuh punya mental kuat gitu loh. Jadi ya udah lu gua nggak bisa ngejebol apa, gimana pun caranya. Ugly win is a win, on Yes. goal tuh tetap menang gitu. Betul. Maksudnya kalau orang mesti mempersalahkan kayak ya lo menang karena on goal, yang penting 3 poin bang. Bener. Emang tim lo bisa menang? Kagak gitu On aja. goal Iya. tuh meruntuhkan mental lawan kan. Lawannya di
ganggu mentalnya sampai bunuh diri. Bener. Bunuh diri yang gak masuk neraka tuh. Ya. Tapi ini menurut gue sih sebenarnya kalau misalkan bicara ugly win itu kan nuansnya ada dua. Apakah ugly win ya itu sustainable atau enggak, kan dilihat lagi permainannya. Maka gue akan selalu nanya ke Jerry, secara permainan sustainable apa enggak? Sustainable. Perkara resultnya ugly win atau apa itu belakangan lah gitu. Tapi permainannya itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya masalah ada beberapa game masalahnya adalah konversi peluang. Iya. Penciptaan peluang. Itu kan ada sekarang. Ada Iya, peluang. berarti kalau misalkan peluang Iya kan? creating chancesnya ada, berarti tidak ada masalah. Bener, dan Berarti tinggal konversinya doang gitu. dan sebenarnya kan yang dikhawatirkan adalah biasanya kalau Arsenal yang Theo sempat bilang, Giroud bilang kita goyang nih Februari, walaupun salah satu karena dia mandul, padahal umpan dari Ozil banyak tuh kan. Dia salah satu faktornya. Cuma biasanya kan ada Dikasih internal kaca ya. gitu ya. Apa? Kasih kaca gitu. Iya, sebenarnya dia lagi self talk. Enggak, sebenarnya biasa kalau pressure-nya nyata, kerasa, itu kan juga ada di internal kan. Nah, Arsenal kan internal lagi digoyang banget, bahkan dari fansnya sendiri loh. Dari fansnya soal Arteta gak mau main Nwaneri. Padahal maksud gua, ya kan kenapa emang udah menang kok gitu. Terus Saka katanya maruk gak mau umpan ke Gyökeres. Tapi kan menang dan dia ngasih attacking returns kan yang penting gitu. Terus Odegaard juga misalnya kapten gak Odegaard pantas ya, belum walaupun mulai lagi. gue juga salah satu yang ngerasa ya gue gak akan ralat. Maksudnya Declan Rice menurut Lebih gue kapten. mentalitas kaptennya kemarin jadi bek kanan juga bagus. Menurut gue maksudnya kalau Arsenal juara ya, player of the season menurut gue. Secara konsisten dia juga gak cedera gitu kan. Jadi ada dia punya sisi leadership itu. Tapi terlihat harmonisnya bahwa ketika Odegaard golin, Declan Rice langsung samperin, dirangkul, ditunjukkan. Itu kayak kapten ini gua. kaptennya nih. Dan kayak kita gak ada masalah apa-apa. Walaupun orang luar lagi main kubu-kubuan, mungkin masuk gue. tapi gak ada masalah, dan Odegaard bisa golin dari itu zona 14 itu, ozone deh dibilang itu. Dia sebenarnya dia sebenarnya cuma butuh berani nembak aja sih. Karena itu yang dibutuhin, dan sebenarnya itu yang membuat Eze terlihat lebih bagus dibanding Odegaard. Karena Eze berani nembak, itu aja. Kalau lo lihat cara mainnya Odegaard itu, gue inget sama kayak kayak Kevin De Bruyne di Man City zaman dulu. Dia kan tidak selalu ada di depan ya, kadang-kadang drop deep gitu kan. Tapi yang bikin Kevin De Bruyne itu mematikan adalah kadang-kadang dia tuh bahkan dari belakang banget tengah itu bisa umpan terobosan tuh jauh gitu loh. Jadi directness itu yang menurut gue belum ada di Odegaard gitu. Iya, dan tempo juga kelama sih. Ya itu dia maksud gue. De Bruyne tuh tahu kapan harus sirkulasi bola, kapan gue harus langsung kirim Burst bola of ke pace depan yang gitu. lebih Iya, Maksudnya iya. kalau De Bruyne kan dia punya akurasi umpan yang katakanlah 99,999% Iya, gitu ya. iya. Apakah Odegaard memiliki kemampuan yang sama? Menurut gue sih iya. Sama. True pass-nya sebenarnya bagus Iya, banget. bagus. Tapi masalahnya kalau true pass itu kan paling resiko bisa di-cut sama orang. Bola lambung tuh yang bikin susah, bola Iya. yang ngelewatin pala back itu kan, karena itu yang dulu yang akhirnya Haaland nyamannya tak gol karena si Bruyne dapat bola Iya, gitu langsung. terus Iya, itu iya. terus. Dan terlepas dari lemesnya Odegaard pas cedera berkali-kali itu kan, cedera itu ya. Dia tuh mau gimana pun dia punya leadership sendiri. Dan dia tuh yang mimpin pressing Arsenal sih. Iya. Maksudnya dia itu ngarahin, emang bener-bener dia yang kayak dia bisa ngelihat kontrolnya gitu. Bahkan gol pertamanya kan dia yang ngasih tahu lu press ini gitu. Jadi komando itu emang dibutuhin gitu. Walaupun memang gue yakin itu bukan titik maksimalnya gitu loh. Bisa kok, Bisa lebih lagi. Tapi lawannya Aston Villa ya. Kita akan lihat seperti apa. Semoga bisa balas dendam nih sama bukit tim satu lagi nih yang belum Nah masalahnya ditaklukkan nih. 3 tim teratas lagi kejar-kejaran ketits. Satu slip dikit sih langsung keluar. Iya. Padahal waktu itu poinnya udah jauh. City bakal lawan Sunderland ya. City bakal lawan Sunderland tanpa 6 pemainnya ke AFCON. Sunderland tuh kemarin menang gak ya? Lawan siapa ya? Imbang. Fulham ya? Dan Fulham. Ballard tuh cedera. Dan Ballard. Jadi Tapi rada pertanyaannya buat Arsenal adalah ini kan memuncaki klasemen di Natal nih. Soalnya ada artikel juga di Athletic kan. iya, kalau yang Natal gagal. Arsenal tuh 4 kali gagal setelah memuncaki klasemen di saat Natal. enggak, makanya Pertanyaannya adalah ya itu. Ya, dia Terus juga kayak Manchester City Padahal juga terkenal botol sebagai loh. tim comeback. Ya, Spurs juga Ya batal. masalahnya kan kalau pas main di Villa Park, si Aston Villa naro trofi Liga Champion nih di lorong. Iya, Arsenal iya. naro apaan? Nggak, Trofi ini Premier League. Mas. makanya gue bilang, Mas. makanya gue bilang sama Jerry kalau mau pede aja dulu. Kalau perkaranya nanti gagal ya udah gagal, jangan takut duluannya 2 kali tuh. Nggak senengnya 2 kali gitu. Kalian tau gak sih trofi emas tuh ada beneran loh. Tapi Iya. lebih kecil ukurannya. Ada, Ada, gue emang sampai ada. sana kan waktu itu. Gue liat langsung. Waktu lagi di Emirates. Nah cuman di sini gue kasih catatan. Cuman pertahanan Arsenal musim ini adalah yang terbaik di era Arteta. 0,59 kebobolan per 90 menit, 9 clean sheet dari 17 laga. Iya. Ini yang ngebedain Arsenal dibanding ketika mereka batal 4 kali sebelumnya. Yes, dan itu gitu. maksudnya lagi-lagi ini lawan Aston Villa, ini kesempatan juga. Karena kalau misalnya bisa menang kan jarak paling enggak
jadi sama Son jadi 6 kan, walaupun City masih 2 kayaknya bakal menang lawan Sunderland juga gitu. Nah ini ujinya juga nih kan di sini kalau dia kepleset poinnya sama kayak Aston Villa dan bisa kesalip sama City bahkan sebelum enggak ya, City main Januari ya? Januari. Udah imbang aja biar seru. Si Aston Villa tuh yang agak brengsek tuh kan dia kan sebenarnya 11 Nggak, beruntun gila. Enggak dia gua bilang dia enggak beruntung tapi Emery itu Beruntun. 11 beruntun. 11 beruntun ya. Maksudnya si Emery itu tahu maksimalin timnya adalah ya udah gue main bertahan, tapi depan gue tuh yang offensive fluid gitu loh. Ya lo tiba-tiba lo masukin Oli Watkins terus bikin 2 gol. Bener. Gimana gitu. Makanya- Opsinya tuh banyak gitu depannya Makanya dia. sebenarnya nggak adanya Kamara sama Matty Cash itu juga semua keuntungan ya kalau Arsenal bisa maksimalin. By the way secara statistik gue nonton data zone kemarin. Jadi sejak Matty Cash main itu nggak ada kartu kuning sebanyak dia. Gue baru nggak loh. Ternyata dia ya, padahal dia fullback kan sebenarnya. Kalau MU kartu kuning keras banget. Harusnya Lukadin sebelum Matikes tuh. Lukadin ya. Yang kartu kuningnya banyak. Oh iya. Sekarang Lukadin Matikes. kiri kan. Matty Cash ada di bawahnya. Sejak 2020 pokoknya yang dia pas main di Villa dia Oh statusnya terbanyak. tuh Villa lawan ini Chelsea. Iya, data zone kemarin. Oke, kita akan lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Karena kita pasti akan di tanggal 5 juga kita akan berarti 2 hasil dong tuh ya. Iya. Ada derby kota lawan hutan anjir. Iya kan? City lawan Forest. Oh ini nih ya. Kalau lawan sawit dicoretnya sawit. Ya, kan bukan sawit tapi hutan. Oke. Oh ini ya deforestasi ya. City menang dan let goals lagi. Ini juga Ini ntar nih kalau misalkan tiba-tiba City menang telak tuh wah ini deforestasi nih. Penebangan hutan. Untung dan 2-1 doang ya. yes, Banjir ini gol. gua mengingatkan kayak De Bruyne Foden nih, Foden sama Cherky nyambung banget lagi mainnya. Gila ya. Walaupun sempat Jadi- kebobolan gitu. Maksud gua kalau emang mau ngapus clean sheet di FPL-nya buat pemain City, ya seri aja. Si Rancher itu kan jadi starter terus kan. Ini juga catatannya adalah starting XI-nya Guardiola gak ganti 3 laga beruntun untuk pertama kalinya di 4 musim terakhir. Sebelum itu ganti-ganti terus. Dan yang perlu yang perlu disorotin Udah mulai Rancher adalah dia pragmatis. bilang gini di konferensi pasca laga. Sebenarnya gue tuh nggak ngikutin instrukturnya Guardiola. Guardiola pengen gue ngelebar doang. Sementara gue senangnya mainnya ke tengah. Jadi ya gue iya aja ketika disuruh Si anjing. melebar. Ternyata gue dari kanan gue sering ke tengah gitu. Dan yang kita lihat juga emang dari catatannya Cherky itu pemain paling banyak mencatatkan chance created via true pass. Yang khusus true pass sama 2 kakinya kan hidup kan ya. Nah itu yang ngebikin dia bebas berkreasi kanan kiri tengah itu sih yang ini. Dan Reinders juga bisa menjadi opsi cetak gol juga sekarang nih. Jadi sebenarnya makin rata sih ngerinya Itu jujur. mulai lagi. Iya. Sebelumnya kan sempat pacak klik lama. Iya makanya. Tapi lo ini gak ingat berita yang kemarin tuh baru keluar, para pemain City ada satu pemain City yang balik dari libur Natal naik 4 kilo. Naik 4 kilo gue gak tahu siapa sih. Pep Guardiola yang bilang, bilang, tapi dia gak bilang ada naik 4 bilang, kilo, turun, naik berat 4 kilo, beneran disuruh jaga berat makanan, jaga berat badan semua gitu. Karena ya bener, lo festive season lo pasti makan kan sama keluarga gitu kan. Tapi kalau dari starting 11-nya kayaknya bukan pemain Bukan, starter deh. Soalnya bukan. kalau starter Doku kan yang lagi cedera dia naik 4 kilo. Bisa jadi. Soalnya ini itu pernah kejadian sama Leeds tuh zamannya Marcelo Bielsa. Jadi kalau Iya, itu kan iya. liburan ya. Ini ada pemain yang pergi sama tim nasional aja itu ditimbang dulu sama dia. Jadi kalau misalkan biar dilihat gitu, lu kalau keluar dari klub jangan macem-macem ya, even sama tim nasional gitu. Jadi diukur dulu berat badannya, ntar pas balik, agak naik nih gitu. Nah itu udah tuh pasti disemprot sama dia. Yes, dan City akan lawan Sunderland ya nanti di tanggal 2 ya kalau nggak salah ya. 1 kan libur dulu kan. Ya. Libur dulu. Jadi 31 ada setengahnya lagi tanggal 2. Next di pertandingan derby Diogo Jota, Liverpool lawan Wolves. Ini juga gue pikir gede ini menangnya. Taunya cuma 2-1 pikir juga, doang. gua pikir Kebobolan lagi. Tapi yang disorotin pertama adalah ini 2 fans bersatu ini nggak pernah ada katanya sebelumnya di Premier League. Jadi nyanyi Diogo Jota, terus juga sebelumnya ada penghargaan juga. Virgil van Dijk ini anak-anaknya Diogo Jota ke lapangan kalau nggak salah. Ada gambarnya ya kalau nggak salah ya. Ya gitulah. Jadi ini katanya momen bersatu yang nggak jarang ditemuin. Sama Florian Wirtz kan udah mulai nyetel kan. Akhirnya. Nah cuman yang menarik adalah ada satu komentar di X gue ngeliat dia bilang gini. Kalau lo banggain lo bisa nyetak gol ke gawang Wolves itu sama aja lo membanggain bisa nggak perjaka karena nyawa perek. Siapa yang ngomong anjing? Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh ini Jadi lo nggak usah keluar, bangga lah. Lo bisa berapa sih dia? Berapa pertandingan? 23 laga ke 23 sejak transfer. Oh sama UCL. Udah pecah klik kan tuh.
sebenarnya tuh dia ada gol 1 tapi dia bunuh diri kan ya? Iya. Iya. Flag. Si Florian Wirtz. Sama Asis juga minggu lalu soalnya baru back to back nih. Kan ngasih kayak ketika sekarang dibalik kayak ketika yang ngasih ke Wirtz kan. Tapi kan sebenarnya Lu apa pro tips lu emang? pro tips lu apa? Beli Word sama Ekitike di 2 game week ini. Oh. Lu tau gak lu bener 2 dari 18 game week, Do. Iya. Dia bener 2 kali kan, untuk sekali kan. dua Yang kali. soal Everton Grealish Njaya ini kan. Iya. Iya. Walter Made ya, Gue inget dia kocak. bener sekali. Everton loh. Everton. Babak pertama golin 2 langsung kaji kata gue. Terus orang beli lagi. Jual Walter Made golin 2. Iya. Ya tapi kalau ngomongin Wirtz yang ya akhirnya 2 bulan nyetel, menurut gua lama juga ya sampai nunggu Lama sih. Desember. 18 iya dia Maksudnya wajib mengingat, dicela lah. mengingat harganya tuh gak murah loh. Harganya tuh gak 111. murah loh. Harganya tuh 116 juta 16. pound sterling dan itu hitungannya mahal ya kan. Jadi harusnya ya lu dari awal musim udah bisa nyetel. Mungkin ada satu dan lain hal yang kita nggak tahu juga di background staffnya seperti apa kan. Apalagi kemarin sempat agak menurun banget lagi Liverpool kalah berturut-turut. Terus gonjang-ganjing mau salah juga kemarin. Apakah Wirtz itu bisa ngetel sekarang tanpa salah? Ini bisa. Maksudnya karena nggak ada salah dia Oh. akhirnya bisa flourish seperti ini. Enggak juga sih. Tapi yang game pertama yang gue liat Wirtz main itu yang lawan Crystal Palace di Community Shield karena gue nobar tuh sama Waldo ada undangan. Itu gue ngeliat nyambung aja sama Nyambung-nyambung. Mohamed Salah dan itu menurut gue salah satu penampilan terbaik Wirtz Iya, musim iya, ini benar. di mana dia bisa jadi shuttler gitu ya yang mengoneksikan antar lini either itu horizontal atau vertikal dan dia geraknya bebas gitu. Itu bagus mainnya di situ. Jadi menurut gue sebenarnya kalau menilai Florian Wirtz itu jangan-jangan emang biasnya medsos atau internet itu kan reaktif ya. Ingin sebuah hasil yang instan ya. Kalau misalkan jelek dibilang cupu banget, dibilang pas bagus, luar biasa banget. Itu kan tidak ada nuance ya ketika kita bicara reaksi di internet gitu. Jadi menurut gue mungkin bisa jadi kita tuh emang harusnya ngelihat Florian Wirtz itu bukan sekadar gol sama assist. Iya, Emang benar sih. game secara keseluruhan sama aja kayak kita nilai Szoboszlai. Lu tidak akan menilai Szoboszlai dari gol dan assist gitu. Kontribusinya di luar itu dia gitu. Ya dan duetnya sama Ekitike nih bisa dibilang cukup complement each other ya. Dan bisa jadi kayak tadi kita bahas soal United tanpa Bruno Fernandes malah menciptakan fleksibilitas dan pemain yang ada. Jadi nggak ada dilema berlebihan juga dari sang pelatih nih. Ini Liverpool sekarang nggak ada Isak sampai Maret paling nggak, sama nggak ada Mo Salah kan. Iya. Nah jadi mungkin opsinya bisa juga dipakai yang sekarang terjadi. Karena kalau lu udah beli pemain mahal, oke, kebutuhan formasi dia lagi jelek, cadangin aja. Tapi kan kenyataannya in reality belum tuh semudah itu mencadangkan pemain mahal yang mana ada pressure juga dari entah siapa di dalam klub atau supporter di sono mungkin karena pasti kebagi gitu. Jadi dengan nggak adanya Salah dan nggak adanya Isak, mungkin ini malah mempersimpel apa yang Arne Slot bisa tampilkan nggak sih? Iya, mempersimpel ya bahasanya. Iya nggak sih? Ah. Iya, maksudnya Jadi kayak opsinya ada dia. Jadi Ya udah dia aja. Masalahnya Nggak ada konflik, nggak ada apa. Masalahnya cedera udah kalau misalnya cedera satu Iya habis. puyeng hidup lu. Iya bener sih. Cuman kemarin tuh bener Salah kan akan balik. yang dibilang Reza yang di episode sebelumnya adalah pertanyaannya Liverpool sekarang tuh bukan menang atau kalah, tapi pasti bakal kebobolan. Bulan. Maka Set piece nih. ya kalau udah kebobolan satu tuh biasanya mereka ada panik-paniknya tuh ada gitu. Itu emang masih kejadian lagi Itu lawan Liverpool apa Wolves gitu. MU? Dua-duanya. Kan sama tuh. 3-4-5 itu 4-5-6 itu kan sama tuh sama Chelsea juga. Kebobolan panik itu Liverpool apa MU? Kelakuannya sama tuh. Iya, tapi 3 dari 4 kemenangan beruntun ya berarti ya. Iya. Itu marginnya 1 gol doang. Bahkan waktu lawan Leeds juga kan mereka 3 sama ya. Tiga sama. Dan itu akan terjadi lagi di 2 Januari di Anfield lawan Leeds lagi. Nih, Waduh. Leeds yang gila ya gue inget banget loh, gue ngobrol di sini abis nih Farke nih. Lawan Chelsea. Habis. Chelsea, Liverpool siapa ada kan Habis, kita bacain tuh udah. fixturesnya. Kayaknya Selamat. kita tuh bilang ayo dipecatnya di game mana Gue udah siap-siap gitu. menyambut Ange Postecoglou. Ya anjir janganlah gila lu. Tapi sejak City ngebobolin mereka di pertandingan lawan City waktu itu City lawan Leeds, babak kedua dia ganti 3 back sampai sekarang nggak kalah bro. Sampai sekarang gak kalah. Gue inget ini loh, gue inget masuk Conte juara bersama Chelsea Kalah dulu 2017 sama kalau Arsenal. nggak salah. Iya, dia kalah sama Arsenal. Tapi di game itu dia membawa gue pakai 3 back kali ya. Juara. Sejak itu dia nggak terkalahkan. Conte ya. Conte momennya. Conte momen lawan Plus Arsenal. lawan saingan-saingannya juga lagi drop semuanya. Iya, Udah. cuma maksudnya dia nemu apa ya aha momennya gitu lah di situ. Iya. Sama seperti yang Farke dapetin dan juga Dominic Calvert-Lewin. Sebenarnya kalau lawan Sunderland itu Leeds mainnya dominan. Cuman menurut gua sebenarnya ini
rugi sih. Hmm. Meskipun main di kandang Sunderland ya. Emang yang perlu disorot adalah Dominic Calvert-Lewin ini gue udah siapin 6 gambarnya. game gila, 6 game Wal. golin. Nih gua bacain dulu bentar karena gua udah nyatet. Jadi DCL tuh bikin 6 gol dalam 6 laga Premier League terakhir. Semuanya datang dari kotak penalti, hampir semuanya ada di zona sentral yang seperti ini nih gambar. Udah siap belum? Pocher banget ya. Pokoknya pocer banget lah nanti ditampilin. Nah, dari semua United udah kayak lulus gini belum nih. Jadi lurus gitu, lurus tuh Belum. gambarnya tuh. Nah, belum. United Belum. lawan Leeds, Padahal ada belum, tim belum. yang udah 2 kali ketemu ya. Udah. Ini Liverpool udah besok ketemu lagi. Lah iya makanya. Itu disimpan, Sama- biasa lah derby. Oh Sama iya. dari semua striker di Eropa, Klasik tuh. cuma zona tembak Calvert-Lewin tuh yang paling sempit dan terfokus jadi di tengah gitu. Jadi spesialis pocher banget lah. Dia juga unggul duel udara, bagus dalam positioning termasuk bola mati. Nah, 38% peluang Leeds itu dari bola mati ternyata. Makanya ini semakin menegaskan dominasi Calvert-Lewin meskipun sebenarnya Calvert-Lewin itu dibilang bukan finisher klinis. Jadi jumlah tembakan itu sedikit sama dia tuh mudah ditebak. Masalahnya lo nebak orang bisa ditebak, cuman bisa ngatasin apa enggak. Nah, itu yang nggak bisa Nah, bisa angle lawan. susah semua. Angle Angle susah. Bukan cuma peluang. Siapa tim dengan gol set piece terbanyak di Premier League sekarang? Leeds. Leeds United, Leeds United. Man United. Iya. Arsenal 3 bro. Sama Jadi sih. set Iya. piece FC itu mereka. Sekarang Man U set piece juga. Man U berapa? 12. Sama kayak Leeds 12. ya, 12 gol. kemarin set piece juga Set tuh. piece. Lemparan ke Lemparan dalam ke ya. dalam juga jadi set piece Iya, sekarang. Ampadu kalau Nah di iya maksud Leeds. gue kan mereka set piece FC sebenarnya nggak mau Itu kan United. udah ya, itu udah diakuin semuanya Nah, tapi sekarang. kalau ngomongin Dominic Calvert-Lewin lu mesti ingat zamannya dia di Everton Ancelotti. sama Ancelotti itu Gila. gawat sih gila. Itu Ancelotti pas balik kemarin ada rumor mau dibawa juga sama dia. Iya. Tapi kan abis itu dia cedera panjang. Dia Benar. gak bisa balikin performnya, Everton juga lagi drop, akhirnya pindah ke Leeds United dan menurut gua ya lu pindah ke Leeds United lu butuh waktu bermain gitu dan akhirnya waktu bermain lu menunjukkan ya udah kelasnya tapi apakah lu bisa melawan tim-tim lawan Liverpool kita tahu kan? Yang maksudnya apa lu bisa lawan tim katakan ketemu ntar Arsenal atau misalkan lawan City atau siapa lu bisa nggak seperti itu karena City golin. City- City oh, golin. City golin. Golin. Kalau nanya gue sih nggak yakin, cuman Ya kan? Calvert-Lewin Nah, tuh itu selalu makanya. membuktikan diri. Gua bisa Itu loh. dilema FPL tuh gak? Kalau Nah. misalnya kita beli kayak pemain kayak Foden, pemain kayak Harry Wilson atau siapapun nih, gol terus. Oh kayaknya next game enggak deh. Lewat DCL golin lagi. Kayaknya Golin next lagi. game enggak deh. Kalau Golin gua lagi, sih- golin lagi. kalau 6 gua sih- kali. Gue sih selalu nggak yakin ya. Nggak, gue dari yang pas kali. Liverpool imbang lawan Leeds, striker gue bisa langsung DCL terus. Abis- Walaupun abis di apa? bench, di bench. Leeds Abis lawan apa? Leeds lawan Liverpool. Liverpool. Oh sejak dia Abis itu golin deh, itu. tapi di bench ya. Kayak kemarin gue lupa ganti Bruno gue DCL gue naik. Tapi Van de Ven gue 11 ada di bench Nah, anjing. 11 Oke, ada di bench. karena katanya lu udah punya DCL di FPL. Apakah lu juga akan seneng kalau DCL jadi cadangan Harry Kane di World Cup? Bisa. Kalau tetap kayak gini konsisten ya, kita gak ada yang tahu akhir musim. Sama Watkins? Apa? Beda tipe. Beda tipe. Jadi dua-duanya bawa? Tapi dibawa lah. Karena gini, kalau misalnya lo Welbeck enggak ya? apa? Karena ada Welbeck di persaingan Nah, sebenarnya. Beda tapi tipe. Welbeck hype, masih hype lagi nggak? Yang lebih tipe American tuh DCL sebenarnya. Betul. Nah, jadi ketika Piala Dunia kita nggak ada yang tahu sampai bulan Maret, Mei. Karena April lah penentuan. Karena bisa jadi tuh lu ingat drama-drama tim nasional Inggris, Beckham cedera, Cedera, betul, Wayne Rooney Tarsal, ya. cedera, Ya. Rio Ferdinand cedera. Ada aja emang dibikin tuh negara satu itu mau juara dunia susah. Jadi ya doa gua, Kane jangan cedera. Udah, lu cederanya pas final Piala Dunia. Kalau gue aja itu Tuchel nih ya. Pas final. Kok pas final? Tapi udah nyetak gol. Yoi. Oh. Kalau gue jadi Tuchel sih gue nggak akan bawa DCL karena gue butuh striker yang tipenya Mobile. berbeda. Kalau Harry DCL Kane tuh Harry Kane banget ya? Iya, kalau Harry Kane cedera baru gue bawa DCL. Enggak Berarti Harry Kane masalahnya. nggak ada kan? Enggak gitu. masalah kalau Itu lu- Welbeck. Kalau misalnya Iya, nanti pas Welbeck Piala bisa. Dunia Harry Kane cedera, Sebelum apa pas Piala Dunia? pas Piala Dunia, Oh. mendingan tetap dibawa Tetap buat dibawa. opsi daripada lu main false nine berantakan. Iya, karena kan pas di mana Euro ya kemarin ya, yang Watkins jadi pemecah kebuntuan itu loh, yang dia turn gitu. Watkins sama siapa yang Palmer. di Ivan Toney? Palmer kan final. Oh, Van Rooney. Yang ini loh, iya kan sih? Babak apa sih perempat atau apa yang dia nerima bola Watkins balik badan langsung Iya. jebret gitu loh. Lawan Belanda bukan sih? Iya kalau nggak salah lawan apa gitu. Pokoknya ya, itu Watkins kan? Watkins tapi ya Off the bench. off the bench betul. Tapi ya kalau lu mau ya yang setipe ya DCL siapa DCL. lagi? Delap cedera mulu. Nah. DCL asal huruf depannya jangan ganti ACL aja. BCL. Oh! Jadi cedera. ACL jadi cedera, MCL. Ya, ya. Itu adanya ACL sama BCL dan DCL berarti ada CCL, CCL. juga. Dan ini ya, kalau Sunderland yang golin Simon Adingra, Adingra. dia ternyata dia membawa Ivory Coast ke AFCON. Tapi cedera, jadi nggak dipanggil. Jadi bagus buat Sunderland justru. Golin bagus banget, golnya dan asis dari Bagus golnya. siapa? Granit Xhaka yang ternyata udah 5 asis. Jadi cuma ada 2 pemain yang ngelewatin asisnya dia, termasuk Bruno Fernandes. Gila, nggak nyangka juga ya. Defcon ada, asis ada. Respect. Nah tadi kita ngomongin Watkins, ini pemain yang menjadi pembeda nih buat lawan timnya Nabil. Dan gini, gue percaya ujaran ini Ros. Gue sempat baca kayak
first half is on the players, but second half is on the coaches. Jadi Ya. yang biasanya di babak kedua menentukan itu bagaimana adjustment atau bagaimana approach yang dilakukan oleh pelatihnya. Iya. Kalau babak pertama mungkin pemain bisa set the tone gitu ya. Dan itu terjadi banget di game lawan Chelsea kemarin. Itu Amorim tuh juga yang bikin bingung kan juga pergantian pemainnya ya. Membingungkan pemainnya sendiri, Casemiro, kok gue diganti? Sama membingungkan Eddie Howe, kok jadi gini lagi formasinya gitu. It's on the coaches Yeah, gitu. it's on the Ya coaches. lu mesti muka Casemiro gak? Gue lagi gitu. gitu. Ini masih 60 anjir masih lama. Gitu. Ya, makanya ya tapi menurut gue itu juga kejadian di Chelsea. On the coaches-nya adalah memasukkan Oli Watkins itu. Dan Sebenarnya. Tielemans sebenarnya. Dan Tielemans, Tielemans. betul. Sancho, Onana juga masuk. Dan mainnya jadi lebih sub. direct ya. Iya. Tielemans dari awal ya. Tielemans Sejak Iya, dia dimajuin, dimajuin, iya, sorry. dimajuin. Sejak ada Watkins langsung kayak direct gitu mainnya ya. Betul. Udah incer aja tuh. Karena itu yang dilakukan Aston Villa ketika ketemu tim besar. Kenapa dia bisa mengalahkan Arsenal? Abis dia nyetak imbang satu sama yang Trossard nyetak gol, ada peluang sampai akhirnya menit 97 itu yang gol. Terus ketika lawan Man United itu siapa sih fans Man United yang gak percaya diri akan menang? Itu sedirect main bola. Wow, ini tahun 92 ribuan nih dari belakang Memang. dapat bola. Tiba-tiba Watkins di depan, terus di belakang ada Morgan Rogers, ya sulit bang. Yes. Tapi Dan- itu emang kekuatannya Watkins. Akan selalu jadi seperti itu. Pemain-pemain yang nerima bola via transisi atau ada ruang di belakang pertahanan lawan seperti gol lawan Chelsea. Wow, itu ada ruang di situ. Iya. Kenapa dia berdiri bebas betul gitu kan? Jadi Tapi gue suka banget loh Watkins, maksudnya dulu kan sebelum Gyökeres atau Sesko gitu, gue kan selalu bilang Watkins sama Isak yang gue suka, karena tipe-tipe yang gitu tuh. Iya. Tradisional Tradisional. tapi dia Tapi lu udah punya tepat Martinelli. guna. Martinelli kan buat transisi Yes, tipe sebenarnya. Oh iya sekarang Si kan. Watkins kan memuji Emery kan, dia bilang tactical genius. Kan ditanya wartawan gimana tuh maksudnya. Jadi dia bilang, jadi di babak pertama itu Chelsea tuh selalu unggul jumlah pemain di areanya sendiri. Sehingga Aston Villa tuh gak bisa main long ball. Long ball biasanya kan second ball terus menang kan. Ini gak bisa, kalah terus second ball. First ball kalah, second ball kalah. Akhirnya si Emery mainin Watkins, Onana sama Sancho. Di babak kedua. Si Tielemansnya dijadiin nomor 10 Karena Onana belakangnya. dikedepanin. Sama Nah, itu- ini Rogers, sama Rogers itu ngebuat second number 10. si Aston Villa dapat keunggulan jumlah pemain di depan, jadi bisa long bola lagi. Sebenarnya taktiknya katanya sih sederhana, tapi Sederhana. ya ini Efektif, adjustmentnya yang perlu dipuji katanya. Kalau Iya. taktiknya mah ya gini-gini aja. Iya. Taktik sederhana itu bukan berarti miskin taktik ya, karena taktik itu kan kualitatif ya. Iya. Gitu. Jadi Ngeliat emang babak pertama seperti efektivitas apa. gitu iya. Gitu, Tapi menurut ini gua. kayak itulah jelinya dia melihat Badia Iya, Sile. Saatnya kita eksploitasi. Caloba kartu kuning. Saatnya kita sikat. Tapi Kalau itu di ada Liga 2 apa? penyebab. Bung Ho, Bung anjing, Ho. Bung Ho. Tapi itu ada penyebabnya. Tadi udah kita bahas sebelum tag podcast ini adalah Aston Villa, Chelsea di areanya sendiri memperbanyak pemain di area sendiri itu karena mereka tidak mau kepancing Aston Villa. Aston Villa kan cara mainnya mancing lawan buat invite pressing gitu kan ke mereka. Jadi ketika lawan maju, gua hajar pakai directness gitu. Nah, Chelsea tahu gaya main Aston Villa kayak gitu, ya udah gue di belakang aja. Cuman persoalannya adalah ketika misalkan mereka di belakang, ya udah satu kita bikin lebih banyak pemain di depan, sama kita tinggalin back yang bisa dribbling bola dari belakang, Victor Lindelof gitu. Jadi kan ada ruang. Terus Chelsea bingung. Ya gue gimana lagi gitu. Padahal kalau Chelsea tahu gimana cara ngalahin Victor Lindelof, kasih aja duel udara. Duel Dia udara. tuh dari jauh Man United pindah ke Man United pertama kali sampai akhir musim, masalahnya cuma duel udara. Masalah umpan akurasi umpan Lindelof tuh tinggi banget akurasinya, bagus Jadi banget. bisa dribbling. Tapi Dia bisa dua dribble. sama siapa? Joe Pedro. Nah, itu yang kejadian Delap, sama Delap ya, Delap. sama pas Man United itu dia tuh nggak maksa untuk maju ke depan, mainin di belakang. Ada pokoknya momen tuh ketika lawan Man United diam. Chelsea juga sama kan, diam nunggu. Ica kali ini maju kali ini ya, kita maju dikit ya. Maju dikit, duar langsung ke depan. Iya. Ya, sulit bang. Jadi kan kalau kata Ancelotti itu kan kalau misalkan ada satu ruang dipenuhin oleh pemain, berarti ada ruang lain yang kosong gitu. Makanya ketika Chelsea di belakang semua, berarti kan ada ruang di depan Chelsea, ya udah bisa dipakai buat giring bola, ngirim umpan ke depan gitu Dan segala Watkins macam. sama Roger itu melebarnya di kiri banget, lo mesti lihat. Dia dari kiri, ntar masuk ke segini. Jadi bola kalau dari sini, jadi langsung pokoknya pemain siapapun itu lempar ke depan, dia langsung lari nyit gini. Iya. Nyit. Nah itu tuh mesti hati-hati Arsenal tuh nanti tuh nyit, ya udah masuk ke tengah gitu. Hati-hati Kayak Arsenal. anjing kok ada pemain di belakang gue. Jadi kalau di kanan menurut nih? gua ya, kalau ngadepin Aston Villa ini pertanyaan gimana cara ngadepin tim yang inviting the press? Ya udah press abis kalian sampai mereka nggak bisa ngirim bola ke depan. Atau Gantian, enggak, dikasih Itu bola. gitu. Jadi ngambil risiko sekalian. atau enggak, cedera lagi. atau enggak ini inviting lagi, ayo maju dong, gantian Oke, dong, ya, kita tunggu gitu, ini. iya. Arsenal Villa mancing, ilmu pancing bang, ilmu pancing. Saling Cedera pasif lagi. nanti. Enggak, tapi pasti mereka akan lebih pasif sih. Apalagi di Emirates kan mainnya. Korea tapi diganti kenapa ya? Gue nonton. Cedera. Damn.
Garnacho diganti karena apa? Karena jelek. Jelek banget. Ya lagi gue nonton tuh Chelsea Aston Villa serius jelek itu gak dia mainnya. jelas kayak gimana sih dia tuh kayak dikasih umpan terobosan belok jadi umpan terobosan ke kanan dia lari ke kiri maksudnya gimana sih maksudnya Ujungnya Gittens yang main ya? Iya. Emang lagi off gak ada aja. kiri tuh ya tapi Di- Chelsea udah lama kiri gak ada bagus gak sih Modric juga biasa Itu banyak yang kritik. Di sini gue nulis makanya kritik buat Garnacho berulang gak usah dibahas lah. iya udah Berarti lu bilang kan Berulang. kuku diganti karena cedera, Garnacho diganti karena jelek. Iya. Gittens juga sama aja. iya dan ini ya sebenarnya gol Joao Pedro kan kayak kesenggol kan kesenggol dikit lah tapi ya udah dari set piece emang kayak gitu karena Archie Gray-nya Spurs juga gitu tuh. Dia ada Richarlison nyundul terus Archie Gray tinggal masukin tuh gol pertamanya di karir dia dan Richarlison 2 gol dianulir. Dua gol dulunya offside. Tahu gak ada yang menarik dari Richarlison adalah dia bilang ada statistiknya bahwa Richarlison adalah pemain yang paling banyak ketika mencetak gol dia langsung ngambil bola. Maksudnya jadi lagi ngejar ketertinggalan gitu. Kemarin Tapi sebenarnya kemarin unggul. lagi unggul, dianulir 2 kali. Yang pas kedua dia udah gua lagi. Ya soalnya dia kebiasaan tuh. Offside. Selebrasi. Ini buka balap lawan Liverpool sama lawan Man United. Iya. Dia Kebiasaan tuh. The most player with the celebration gitu, gue lupa Iya. namanya. Itulah ngambil Yes. bola pokoknya. Ya, tapi apa? Chelsea ini ya kalau main kan kemarin lawan Newcastle emang keras, Newcastle kayak keras. Tapi lawan siapa juga kayaknya kartu kuning banyak ya. Chelsea maksudnya. Ini Iya. 5 loh. Dia 8 aja kartu kuning. Maresca tuh absen di pinggir lapangan 2 kali. 2 kalinya ya. Absen lagi. Absen Karena Maresca. kartu lagi. Pelatihnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Pelatih kartu kuning lagi. Tapi Chelsea Masa 5 yang kartu yang kuning? dipuji ini ya, cornernya katanya. Iya. Meskipun itu pujian yang ya double knife juga. Jadi katanya Chelsea cuma bisa bikin peluang dari bola mati corner. Tapi masalahnya emang bola mati dia tuh set piece service taker ya. Chris James. James, nah. Bagus, Sebelumnya maksudnya Enzo. Iya Enzo pemainnya bagus-bagus. Cuma ya kalau misalkan gue nggak tahu apakah ini bisa dibilang. Kan kemarin media udah keluar berita bahwa siapa pengganti Enzo Maresca yang bisa ganti karena kan udah mulai nggak works nih terlihatnya. Tapi menurut gue ya November unbeaten kan? Apa? Pemain problemnya bukan. Si Enzo Maresca itu jadi kandidat penggantinya Pep kalau Pep cabut loh. Iya. Not the coach ya. It's on the player ya. Bukan first and second half, it's on the player. Kalau Chelsea kayaknya ya. Tapi sedikit sebelum kita geser Aston Villa, ini gue check point aja. Gue nanya yang lalu, minggu lalu, sekarang gue nanya lagi. Atau kontender gak? Aston Enggak, Villa? belum. Maksimal 3. Belum. Maksimal 3. Maksudnya? Maksudnya kalau menghadapi City sama Arsenal, itu ada kemungkinan mereka bisa kalah gitu. Kalau bicara form sama apa namanya ya, advance perkara taktik, City sama Arsenal di atas. Aston Villa itu tadi mengandalkan efektivitas. Kalau efektivitas itu tidak bekerja ya ada kemungkinan mereka kesandung. Cuman menurut gue mereka akan tetap di atas. Kalau gue Kalau curi poin dari Arsenal ini nanti curi Bisa. poin lah. Mau seri mau menang, Bisa. title contender gak? bisa. Oh enggak, belum nggak tahu. Kalau tanya tanda counter apa enggak, gue sama seperti jawaban dari podcast Tirta, jangan mendahului Tuhan. Biar Tuhan yang Gue menentukan. gak yakin. Karena di pandit-pandit UK juga gue lihat udah mulai masuk ini conversation nih. Suka tuh mulai mendahului Tuhan tuh, jangan. Kayak masuk nggak gitu. Karena kan ini situasi kayak Tapi ya kayak- kalau misalkan kayak gue pendukung Man United, kalau misalkan milih yang juara ya mending Aston Villa lah. nggak ada sejarah history. Iya. Berantem. Tapi ya itu, maksudnya kalau dibilang tanda kontender, semua sekarang masih bisa terjadi karena lihat ke atas. Masih Lo urutan setengah kan? anjir. Apa? Masih setengah Itu nggak kompetisi. United nggak mungkin nggak. Man United nggak mungkin 13 juara. poin. Masih bisa. 13 poin, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan Ada dari kodo dan Tuhan. kodar, paham? Enggak. Ya kan? Jerry sudah mengundang kemarin 30% bisa lah. Iya bisa Jer, Nggak, lihat nggak, aja nggak, Jer. Nggak bisa kan. Tapi terjadi apa enggak Tapi tahu. turunan conversation itu adalah banyak yang bilang ini adalah tim terbaik Aston Villa sepanjang sejarah. Nah, Nah itu gue setuju itu. nggak, tapi menurut gua Ini 18 poin loh Oke, dari comeback tim situation. terbaik mungkin Aston Villa. iya gua agak sosok, tapi kalau menurut gua permainan terbaik iya efektif. Gue kalau pemain doang, gue masih suka zamannya Milner, John Carew tuh. Cuman ini Betul, pelatihnya Gareth soalnya yang bagus juga. Bener, menurut gua gaya bermain dan cara Emery yang ada di sana yang ngebuat squadnya menurut gua dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Ini ya lu masuk 5 besar tuh bisa sebenarnya dengan squad ini. Gue tuh masih inget terakhir kali Aston Villa jadi kata title contender itu 98-99. Itu di atas tuh. Si Collymore ya. Iya, Itu dari enggak, Juan Juan Pablo Dublin ya? Angel, Dublin Iya. ya? enggak, Dion Dublin, Dion Dublin. terus kemudian Julian Musnich. Joachim. Julian Joachim, Gitu. Nah, itu tuh Juan Pablo Angel, nah si Belum, itu abis itu. David James, Gareth Barry. Iya. Udah. Gareth Baru belum. baru bersini. jadi United yang ngejar Aston Villa musim itu. Sampai akhirnya Aston Villa turun dengan sendirinya, makanya kemudian yang di atas itu 1-2 United Arsenal. Siapa tuh Gitu. pemain yang main di Bandung Raya?
Lee Henry. Lee Henry. Sama ini ya, kalau terkait Aston Villa, gue sebagai fans Arsenal, kan sekarang diomongin nih Master of Adjustments ya kan dari dia bahkan Villa dapat 18 poin dari situasi tertinggal. Jadi akhirnya menang gitu ya di babak kedua terutama. Itu oke, valid. Emery jago valid. Tapi kalau nih Emery mah bagus, Arsenal yang kurang. Ini gue kasih tau ya, buat orang yang baru nonton Iya. Emery-nya Banyak yang bilang gitu. sekarang nih di Aston Villa. Lihat Emery di Arsenal. Gue mau ngasih tahu fakta ini. Unai Emery bikin Torreira jadi number 10. Dan Mesut Ozil double pivot. Gue ulang. Torreira number 10 role. Kayak Odegaard Eze. Dan Ozil, Mesut Ozil double pivot. Itu kenapa kalau lu ngelihat penilaian di internet yang based on reaction gitu ya, itu jangan dipercaya karena Iya. orang pengen memvalidasi. Lu Dan- jelek, gue bagus Dan gitu. itu dan maksudnya oke, Emery kan bilang katanya kan Emery itu selalu Europa League juara kecuali di Arsenal Dia selalu. gitu. Nah, Emery adalah pelatih yang bagus kalau pressure-nya nggak setinggi itu. Jadi dia Iya, tim iya. yang pas, maksudnya Villarreal bukan bisa, papan bawah dong, Sevilla bukan papan bawah dong gitu. Dan maksudnya Aston Villa juga. Jangan-jangan cocoknya Pasti ada yang menengah ke namanya atas. via semua. Hah? Villarreal, Aston Villa, Oh iya. Sevilla Nah, harus via. bener Iya, juga iya, lo. Gak bisa tuh Arsenal ya. Arsenal gak ada Villa aja. Sevilla kalau mau. Arsvia nggak bisa. Ya pokoknya intinya gitu. Jadi menurut gua kalau ada pressure, kalau dia pindah ke tim gede dia akan bingung ngomong good evening paling kan. Mentok-mentok ya. Itu dan ya sisanya itu Spurs menang lawan Palace. Susah payah menang akhirnya juga di mana ini juga fakta Spurs goal corner terbanyak kedua. Jadi cuma beda 1 sama Arsenal. Kemarin corner lagi. Corner Nih, lagi. gue mau Gitu. cuma pengen komen kan ketika Amorim itu bermasalah di Man United, wah ganti dengan Thomas Frank, ganti dengan Thomas Iraola, Frank. ganti dengan apa namanya si pelatihnya Glasner. Lu lihat posisi mereka sekarang di mana semuanya? Nah, Lihat itu. di mana semuanya? Berada di bawah. Bawahnya Amor. Di Dan jauh lagi. kalau hasil-hasil Italia ya ini semua menang semua ya. Nah. Maksudnya Juve menang 2-0 lawan Pisa, kalau lu sama si Yildiz 92, Milan menang lawan Hellas Verona 3-0, Pulisic langsung gini dia. Wih, pacar gue. Rumornya sama Sydney Sweeney Oh, soalnya. Sydney Sweeney ya. Dia langsung Bener gini. loh. Iya, rumornya. Sama Sydney Sweeney. Wajah. Pas dia golin dia langsung gini, ini inisial nama ceweknya. Katanya Amerika, Angela apa? Amerika. Ah, Kapten Amerika. pacar sama Arteta Oh goblok. dia promo ini Doomsday. Ah. Avengers Doomsday. Pulisic, Nkunku juga cetak 2 gol, terus Napoli menang. Napoli yang Cremonese, Hoylund Ya elah digoreng mulu bosan golin udah kali. lagi. Terus Scott McTominay udah bersabda dia bilang nggak ada masalah dapat dukungan di Man United emang media massa gede-gedein aja dan Iya. Erikson kemarin juga komentator bilang bahwa di dalam lingkungan Man United semua tuh keep sebagai family nggak ada masalah sama sekali semuanya warm semua ketika di luar pressure dari mana jadinya kayak gitu. Iya, Dan dan goreng lagi kan Amorim udah bilang kayak pas diwawancara gitu yang dia bilang apa 4 back udah Kobe Mainoo cedera clean sheet udah kayak gue nggak bisa press conference deh happy boxing deh selesai. nah, bolonya Sassuolo 1-1 ya. Terus Inter melawan Atalanta, ini kemenangan penting juga. Lautaro Martinez, ini kayak liga gitu ya, small margin Margin. aja itu ngaruh banget. Roma Genoa belum main. Jadi Serie A adalah liga tetap dengan liga terketat pastinya ya. Yang mengejutkan Karena adalah Fiorentina 20. Kan Kan ini di 20. bawah bisa 9 gila. Berapa kemenangannya? Pablo Mari Belum- satu kan ya. Satu. Sama kayak Wolves. Satu. Jadi peringkat bawah 1 Pisa Inter sampai peringkat 5 Roma cuma berjarak 6 poin. Goks. Ya. Dan Juve main 17, yang lain 16 baru ya. Tuh, lihat tadi jangan lupa nonton Serie A ada di kawan-kawan kita siaran di sana ada Ibam, Ya. ada Bang VV di sana, Di ada Antv Konsita ya. juga siaran ada dia nih di ini Antv ya. Antv. Akhirnya kembali menayangkan sepak bola dulu kan legend itu. Itu dia. Dulu Anda training di sana ya. Saya pertama memulai karir 2011 di sana, Liga Super, Liga Iya. ISL. Iya. Teman-teman kita itu Concita Caroline juga di Antv dia. Antv. Lagi Oh iya. SMA dia katanya. Sekarang baik lagi. Ada update Kanjuruhan, Dex? Dari antara news sebenarnya nggak ada berita baru sih. Terakhir itu cuman Arema yang lagi-lagi gagal menang di Kanjuruhan. Main 2-2 lawan MU yang Madura United. Itu doang sih. Nggak ada lagi minim ini. Nggak ada ya? Bahkan yang soal zona eksklusif juga belum ada update lagi. Yes. Gua mikirnya kemarin kan agak rame tuh. Kali aja kutipan Labib ada yang bahas gitu di berita nggak ada. Oke, kalau begitu kita untuk hasil laga-laga ini akan kita padatkan dan kita rangkum 5 di Januari ya. tanggal 5 Januari hari Senin. Happy New Year Oke. semuanya. Terima kasih, dadah.